Aku tak mau jikalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, sudah mau kawin lagi, sudah mau kawin lagi. Aku tak mau jikalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ayo Ulbi, kamu bertanya, jika Yesus Tuhan, sujud kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Jadi Yesus itu Tuhan di mana? Kamu bertanya seperti itu karena kamu belum mengenal siapa Yesus itu sebetulnya. Kalau kamu tidak mengenal siapa Yesus, ya tidak akan terjawab itu, tidak akan bisa dijawab. Ya, kamu harus kenal dulu Yesus itu. Makanya saya harus perkenalkan kepada kamu Yesus berdasarkan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Rupa-rupanya Opung Lamsen Naibaho. Wah, saya rindu sekali dengan beliau ya. Sudah hampir 1 tahun, 1 tahunan lah. Nggak kontek-kontekan lagi sama beliau ya. Opung Lamsen Naibaho. Rupa-rupanya beliau membuat satu video untuk saya teman-teman ya. Pada saat saya bertanya kepada Pastor Aliudin, Yesus Tuhan di mana gitu kan? Karena Yesus di Matius 11:25, Yesus itu bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yakni Allah ya. Sebagaimana yang termaktub di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Nah, video Opung Lamsen Naibaho ini sekaligus mengingatkan saya kepada videonya Pastor Aliudin ya di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Nih seperti ini videonya teman-teman ya. Coba kita simak dan mohon disimak sampai selesai karena video ini menurut saya sangat lucu sekali teman-teman ya. Oke, silakan. Mau tanya apa? Baik. Di situ kan Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ya Pak ya. Ya. Yaitu Bapaknya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan di mana Pak? Ya. Maksudnya dia dikatakan begini kan? Pada waktu itu berkata Yesus itu berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Yesus memanggil Bapa. Allah Subhanahu wa taala itu Bapa, Bapanya dia. Bapa Allah yang maha kuasa, Allah maha besar. Dan Yesus itu dia sosok manusia sama seperti saya, sama seperti Anda. Tetapi dia ada roh Tuhan, roh ilahi, pribadi ilahi di dalam kehidupan Yesus itu. Tetapi sekali lagi saya jelaskan, dia manusia. Dia manusia, sama seperti saya manusia. Tetapi di dalam diri saya ada roh Tuhan, ada roh Kristus. Oke, belum sampai di situ dulu. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dikatakan. Ayat lain mengatakan hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Kepintaran manusia berbeda dengan kepintaran Tuhan ya. Ilmu Tuhan itu sangat misteri sekali. Dia katakan dia berikan kepada orang yang kecil karena orang sederhana, orang yang miskin dikatakan. Miskin ini bukan secara lahiriah aja, tetapi yang merasa tidak berarti, yang merasa pintar, yang merasa hebat, yang merasa sangat ya mungkin dia gelar profesor, doktor, mungkin minta maaf saya bikin ilustrasi kecil lagi, ya mungkin dengan gelar-gelar yang lain lah, profesor, doktor apa. Tapi sekali lagi hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi saya beritahu, Tuhan tidak melihat orang pintar kah, orang bodoh kah, orang kaya kah, orang miskin kah, orang sehat kah, orang sakit kah. Tuhan hanya melihat sikap hati kita. Betul. Makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, yang dia tidak melakukan kejahatan, kelaliman, yang negatif dalam pikirannya, hati perasaannya. Dia dapat merasakan Allah, dia dapat melihat Allah, dia dapat berkomunikasi dengan Allah. Sekarang saya dapat merasakan, kalau saya ada pikiran saya negatif sedikit aja, atau hati saya negatif sedikit aja dalam hati saya, perasaan saya, dan pikiran saya, itu mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Ini menunjukkan begitu suci, begitu kudusnya Tuhan itu. Dia memberi pengertian banyak hal kepada saya. Saya bisa tersenyum, saya bisa mengucap syukur di dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya bisa mengucap syukur, saya dapat menikmati Tuhan itu. Dulu saya tidak mengerti Tuhan itu. Yang saya tahu Tuhan di langit, yang saya tahu Tuhan di atas. Ternyata Tuhan ada dalam diri saya, ada dalam
hidup siapapun yang mau percaya. Barang siapa percaya, ya Tuhan itu, Yesus itu, dia hidup seperti kita manusia, dia mencontohkan teladan itu. Makanya dia meminta kepada Bapaknya, dia melakukan yang benar. Di dalam ayat lain, dalam Injil, dalam Filipi, dia taat, dia setia sampai mati. Dia mencontohkan teladan hidup, tapi dia dihina, dihujat, difitnah, dan dia mati di kayu salib. Tapi memang itu jalan cerita seorang Yesus, dia mati di kayu salib, darahnya itulah tercurah untuk menebus semua manusia tanpa terkecuali. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia hidup kembali, kematian tidak berkepanjangan menarik Yesus itu. 3 hari kemudian dia bangkit, dia tunjukkan ratusan orang membuktikan, menyaksikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan murid-murid yang lain, dan dia bangkit naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa, Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, dialah Bapa itu. Dia duduk bersama-sama dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus itu dicurahkan. Makanya saya bisa percaya, si A, si B, si C menjadi percaya, isi saya menjadi percaya. Karena roh Tuhan bekerja berlipat kali ganda, memberi boleh dikatakan kepintaran, pengertian ilahi. Ya, apalagi orang pintar, orang yang hebat, gelar profesor, doktor, dia merendahkan diri sepenuhnya dengan Tuhan beri lagi pengertian yang sangat luar biasa. Sudah pintar dalam pikiran, pintar dalam hati naluri dia secara manusia, dan pintar lagi dengan Tuhan. Yang orang bodoh pun saya beritahu. Siapapun Anda yang menyaksikan saat hari ini, mungkin Anda mendengarkan suara saya, sebodoh apapun, sesederhana apapun Anda saat hari ini, berilah diri kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu memberi pengertian, Tuhan memberi kepintaran, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kuasa dalam kehidupan orang yang merendahkan hati, merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberi pengertian, Tuhan sendiri memberi pengampunan, mudah sekali mengampuni, mudah sekali memaafkan, tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak menjengkali orang, tidak mengukur orang, justru dibantu orang itu bagaimana. Misalnya orang itu kekurangan, orang itu tidak mengerti, mungkin pemahaman yang sangat kecil, mari kita yang mengerti memberi pengertian itu. Tidak menghujat, tidak menghina, tidak mencaci, tidak memaki. Itu luar biasa Pak ya, luar biasa. Tapi Bapak belum. Mantap ya teman-teman ya. Sampai di sini memang lucu video ini, saya ngakak-ngakak sendiri kalau nonton video ini teman-teman. Menurut saya sangat lucu. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Apa yang saya tanya itu tidak dijawab oleh Pastor Aliudin yang konon katanya murtadin dari Aceh ini teman-teman ya. Saya bertanya Matius 11 ayat 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi gitu kan. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala menurut persepsi daripada Pastor Aliudin, lalu Yesus Tuhan di mana? Nah, ini tidak dijawab oleh Pastor Aliudin ya, teman-teman. Belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya Tuhan langit dan bumi, yang saya tanyakan, Yesus Tuhan di mana, Pak? Gitu, Pak. Ya, ini nggak ada jawaban teman-teman ya, sampai dibantu oleh Pastor Yusuf Manubulu, Pendeta Yusuf Manubulu, yang ujung-ujungnya adalah aku dan Bapak adalah satu katanya gitu kan. Kalau aku dan Bapak adalah satu, ayat tersebut dipahami mentah-mentah ya kan. Yesus adalah Bapak, Bapak adalah Yesus, berarti si Bapak juga anaknya Maria kan gitu. Kalau dipahami mentah-mentah teman-teman ya. Yang jelas kan Bapak itu bukan anaknya Maria gitu ya. Video ini memang sangat lucu menurut saya teman-teman, dan tidak dijawab oleh Pastor Aliudin, padahal pertanyaannya sederhana ya. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan langit dan bumi ya bukan siapa-siapa, bukan yang lain, tapi Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah Tuhan langit dan bumi menurut bukan Yesus ya, menurut penjelasan daripada Pastor Aliudin, yang mana Pastor Aliudin mengakui bahwa yang disebut Bapa oleh Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.